Pak Komisaris OCD Indonesia namaku. Pak Komisaris OCD Indonesia namaku. Malam bunuhan semumu kami nangaku kukuku. Madapongan seporo apa masa kami mainmu. Pak Komisaris OCD Indonesia Sabuli. Pak Komisaris OCD Indonesia Sabuli. Madapongan seporo apa masa kami ko ana mara gitara. Kami po dari kuku kemumu kakak. Wakil Komisaris, Pater Felix OCD, para pastor, Luis, Dewa Dua, Pater Beto, Pater Billy, dan para frater semuanya. Selamat pagi untuk kita semua. Hari ini komunitas kita mendapat kesempatan mendapat visitasi kanonik oleh Pater Komisaris. Untuk waktunya mulai hari ini dan berakhirnya nanti lihat situasi keadaan. Itu kita tidak bisa menentukan hari terakhirnya kapan, karena kita fraternya banyak, jadi Pater Komisaris harus bertemu satu persatu itu. Ini sesuai dengan konstitusi kita dan juga ditetapkan seperti di dalam dokumen La Vita Fraternal Commune itu juga mengatakan itu. Ada banyak hal yang dibicarakan di dalam dokumen itu, tetapi ada satu hal yang dibicarakan itu adalah komunikasi. Dengan adanya komunikasi itu supaya kita saling mengenal. Dengan saling mengenal supaya kita itu menciptakan persaudaraan satu dengan yang lain. Jadi Pater Komisaris mengunjungi kita dalam pembicaraan kita dari hati ke hati supaya bisa mengenal kita dengan baik, dan juga ketika kita mengenal dengan baik supaya kita menciptakan persaudaraan kita di dalam karmi. Ketika mengenal itu dalam arti bahwa ada kekuatan dan kelemahan.
ada kekuatan dan kelemahan yang akan dibicarakan. Ketika ada kekuatan dan kelemahan yang akan dibicarakan dan kita semakin disempurnakan dalam perjalanan kita sebagai komunitas, sebagai persaudaraan di dalam hidup doa, itu akan dibicarakan. Jadi dari tempat ini saya memberi kesempatan seluas-luasnya untuk Pater Komisaris. Kalau Pater Komisaris datang visitasi kanonik itu, yang berkuasa di komunitas ini bukan sebagai superior atau para pastor yang ada di sini, tetapi yang berkuasa di sini adalah Pater Komisaris. Misalnya kita mau minta izin, kita mau kemana, itu semua diberi izin oleh Pater Komisaris. Jadi itu bukan lagi ke saya atau kepada pastor yang lain, tetapi Pater Komisaris sebagai pemimpin ada di sini, dia sebagai superior, mayor superior, itu sebagai pemimpin kita yang tertinggi. Itu saja. Untuk mengawali pertemuan kita pada kesempatan ini, mari kita bangkit berdiri, kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Frater Ius. Kebaikan dan sukacita yang telah Kau limpahkan kepada kami pada hari ini, dan pada kesempatan ini pula ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas kegiatan kunjungan visitasi kami dari para pastor yang terkasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk melakukan visitasi kanonik di komunitas ini. Terima kasih atas penjemputannya yang mulia. Ya, walaupun kita tetangga, ya, memang ini salah satu cara. Walaupun ini yang kita sudah kenal, tapi ini memang satu kegiatan resmi, satu kegiatan secara kanonik, namanya visitasi kanonik. Saya sering mengunjungi kalian semua di sini kan, tapi ini secara resmi saya diterima di komunitas ini sebagai pemimpin Pocele di Indonesia, punya tugas utama adalah di sini beberapa hari ke depan, ya kira-kira mungkin di 4-5 hari ini kita bertemu pada partner dan anggotanya banyak, ya. Makanya kalau lain-lain bisa tentukan hari ini sampai ini berapa hari selesai, karena sedikit orang, jadi kita ada gambaran. Tapi hari ini kita maka saya karena visitasi sebenarnya juga sesuai jadwal yang dikeluarkan oleh dari kantor komisariat itu sudah lewat, karena berhubungan dengan pemimpin komunitas Pater Blasius sedang dirawat di Jogja. Beliau baru kembali, puji Tuhan, dia beri kesehatan, sudah kembali ke sini. Maka itu saya bersyukur atas rahmat kesembuhannya dan kesehatannya, dan kita doakan tetap dia sehat selalu, ya. Maka inilah kesempatan Tuhan berikan, waktu yang Tuhan berikan kepada kita semua berjumpa dengan saya, lalu kita bicarakan beberapa hal menyangkut komunitas ini. Sebagai pengawal, sebagai introduksi tentang visitasi ini, ya, kalau seorang uskup pernah berkata secara sindiran bahwa di mana saja aku pergi, aku dapat makanan yang enak, tempat tidur yang bagus dan mewah, namun tidak pernah dapat secara benar dan baik realitas yang ada di sekitar paroki, karena uskup-uskup juga mengadakan visitasi kanonik ke paroki-paroki, ya. Maka semuanya kelihatannya baik, ya, semuanya tempat tidur, makanan, semuanya, tapi yang realitas yang ada di komunitas ini, paroki itu tidak pernah dapat. Itu sejarah sindiran dia katakan. Ya, banyak orang tertinggi dalam gereja Katolik dan di Ordo pernah melakukan satu tugas yang berat ini. Satu tugas yang berat dari tarekat Indah Pater Jenderal
atau yang mewakili dari salah satu dewan telah pernah melakukan visitasi. Nanti kita juga akan dapat visitasi dari Jenderal, mewakili Pater Jenderal, Pater Devinto Dewan dengan Jenderal Pater Pius James akan datang pada bulan April Mei ada visitasi ke Indonesia. Kemungkinan Pater Jenderal juga akan hadir bersama kita beberapa hari. Maka ini akan dilakukan. Mereka itu mengadakan visitasi. Biasanya mereka berangkat ke tempat-tempat terpencil, naik gunung, naik perahu untuk hanya bertemu dengan anggota ordo, anggota tarekat dan bicarakan hati ke hati. Bicarakan hati ke hati. Tapi jika tidak ada kejujuran dari para anggota, ini begitu saja ya, tidak apa-apa, bisa juga pikir semuanya yang baik-baik saja adanya. Tapi kejujuran, menuntut kejujuran dari hati, ungkapkan apa yang persoalan kita hadapinya, apa yang perlu dibenahi dalam komunitas ini supaya lebih baik lagi. Ini juga adalah satu pembaharuan, pembaharuan dalam gereja. Perlu ada satu perubahan setelah visitasi. Kalau kita mengadakan satu retreat, artinya setelah retreat ada semangat kembali kan? Ya, ini semacam retreat juga, karena memang bukan ada renungan, tapi wawancara hati ke hati, juga bercakap hati ke hati. Di situ juga muncul satu perubahan, dan visitasi itu menjadi satu kebutuhan. Jika kita ingin tahu dari mana visitasi kanonik itu dimulai dan mencari tahu hal-hal itu di kitab suci, kita tidak akan menemukan bahwa Yesus pernah mengadakan kegiatan seperti ini, visitasi kanonik. Yesus tidak pernah melakukan, membuat sebuah laporan visitasi, tidak pernah. Di masa para rasul, mereka juga sangat sibuk dengan pewartaan Injil. Kisah para rasul semua kita lihat mereka sibuk dengan pewartaan Injil. Saat itu gereja berjuang untuk menghadapi penganiayaan, maka di kitab suci tidak ada bukti bahwa ada visitasi pastoral yang diadakan oleh para rasul. Maka pertanyaan adalah, dari mana, di mana kegiatan tersebut dimulai? Kegiatan pastoral ini dimulai. Jawabannya adalah ketika gereja menjadi sebuah institusi atau lembaga secara resmi, terutama gereja menjadi agama resmi di Eropa. Hatiku cinta yang abadi, yang kenal hatiku, api cinta yang ilahi, sunyilah